Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Eni Sumarni. Kali ini Ibu akan menyajikan materi IPS SMP kelas 7 bab 1 semester ganjil, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran materi ruang atau tujuan pembelajaran pertemuan pertama ini. Setelah kalian mengikuti KBM melalui WA Group ini, siswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian ruang, yang kedua menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, dan yang ketiga memberi contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang pertama, pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup. Contohnya ini ada suatu ruangan di kelas, yang kemudian yang kedua ini ada salah satu ruangan di rumah sakit, itu juga namanya ruang. Yang ketiga ini permukaan bumi, tempat makhluk hidup berpijak, itu juga ruang. Oke, sekali lagi, pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi ini, sebagian atau keseluruhan yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Contoh ruang 1, ini ada salah satu ruangan di pasar. Yang kedua, salah satu ruang di sudut rumah, sebuah rumah. Yang ketiga, salah satu ruang di sebuah kelas di sekolah. Dan yang keempat, salah satu permukaan bumi ini, ruang salah satu permukaan bumi. Oke, kita lanjut ya. Setiap ruang memiliki ciri khas yang berbeda dengan wilayah lainnya. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Ulangi lagi ya, pada hakikatnya satu wilayah dengan wilayah lain tidak sama. Satu daerah dengan daerah lain memiliki ciri khas tersendiri. Contoh, wilayah atau daerah pegunungan penghasil sayuran, sedangkan wilayah pantai penghasil ikan. Maka kedua wilayah tersebut saling berinteraksi, saling berhubungan, saling membutuhkan, dan akhirnya terjadilah hubungan perdagangan. Yang kedua, contoh yang kedua, di kota tersedia banyak sektor pekerjaan, ya, ada buruh, dagang, industri, dan lain-lain. Sedangkan di desa hanya ada satu sektor, yaitu pertanian. Maka terjadilah urbanisasi, itu interaksi juga, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Oke, itu adalah ciri khas dari masing-masing ruang atau wilayah. Yang kedua adalah pengertian interaksi antara ruang. Interaksi antara ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Kondisi interaksi keruangan ini ada 3. Ya, ulangi lagi. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama, saling melengkapi atau complementarity, yang kedua, kesempatan antara, yang ketiga, kemudahan transfer. Nah, ini ya. Inilah kondisi ketergantungan antar ruang. Contohnya ini daerah Bandung penghasil sayuran, daerah pantai penghasil ikan. Ini pasti memerlukan sapras atau jalan. Kalau jalannya ini jelek, tidak akan terjadi hubungan. Maka jika jalannya bagus, ini akan terjadi hubungan interaksi antar ruang tersebut. Contoh yang lainnya, Bandung penghasil sayuran, Surabaya penghasil ikan. Biasanya orang Bandung membutuhkan ikan itu dari Surabaya yang jaraknya 400 km. Suatu ketika ada wilayah di dekat Bandung ini yang jaraknya hanya 100 km, yaitu Indramayu, menghasilkan ikan juga
Sok, menurut kalian, kemana ini orang Bandung akan mencari ikan? Yang jaraknya 400 km atau yang ke 100 km? Tentu saja mencari jarak yang lebih dekat. Maka, yang tadinya orang Bandung mencari ikan dari Surabaya jaraknya 400 kilo, karena ada Indramayu yang lebih dekat, akhirnya terjadilah interaksi antara Bandung dengan Indramayu. Ini namanya kesempatan antara. Contoh lainnya lagi yang tadi, ini Bandung penghasil sayuran biasanya melalui jalan ini mendapatkan ikan. Tetapi karena jalan ini hanya tidak bisa dilalui, mencari jalan yang lain yang lebih bisa dilalui, yang lebih bagus, yaitu ke Cirebon, akhirnya terjadilah hubungan antara Bandung dengan Cirebon. Itu ya pengertiannya, penjelasannya. Kita ulangi lagi, kondisi ada 3 tadi ya kondisinya ya. Yang pertama saling melengkapi, yang kedua kesempatan antara, dan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Ulangi lagi, yang pertama saling melengkapi, contohnya. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Seperti tadi wilayah A merupakan penghasil sayuran, wilayah B merupakan penghasil ikan. Maka antara keduanya ini akan terjadi hubungan interaksi, namanya ini disebut saling melengkapi atau komplementari atau regional komplementari. Wilayah A membutuhkan ikan, wilayah B membutuhkan sayuran, akhirnya terjadilah interaksi ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Merupakan kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik. Jika seseorang membeli produk, ia memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Jika biayanya lebih mahal daripada keuntungan, nggak mungkin dilakukan. Gitu ya. Contoh, wilayah A kelebihan sayuran, kekurangan ikan. Wilayah B kelebihan ikan, kekurangan sayuran. Biasanya ini terjadi hubungan interaksi, hubungan perdagangan. A mendapatkan ikan dari wilayah B mendapatkan sayuran dari wilayah A. Suatu ketika ada yang lebih dekat lagi dengan wilayah A, yaitu wilayah C. Sama kondisinya dengan wilayah B, kelebihan ikan. Maka daripada A ini jauh mencari ikan ke wilayah B, akhirnya wilayah A lebih baik memenuhi kebutuhannya dengan cara berhubungan dengan wilayah C. Itu ya, tentang kesempatan antara. Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat, ongkosnya lebih murah, pasti akan berhubungan dengan wilayah C ini. Ini namanya kesempatan antara. Kita lihat kondisi yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Artinya, pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibanding dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Nah, kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya akan lebih mahal. Contoh, ini jalan yang bagus akan memudahkan hubungan interaksi, jalan yang rusak akan menyulitkan hubungan interaksi. Itu tadi ya, kemudahan transfer. Contohnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju ke wilayah B tersebut mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak akan menjual sayuran ke wilayah B, karena jalannya tadi rusak. Ini contohnya kota A dan kota B biasanya melakukan hubungan perdagangan, tetapi karena jalannya rusak maka tidak akan terjadi perdagangan atau interaksi. Oke, itulah pertemuan pertama tentang materi ruang dan interaksi antar ruang.
Nanti di terakhir setelah pelajaran ini Ibu akan mengetes kalian tentang pemahaman kalian tentang satu pengertian ruang, dan yang kedua pengertian interaksi antar ruang, dan yang ketiga memberi contoh hubungan wilayah tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.